Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nur Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji saratus syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita limpahan nikmat dan karunia-Nya dan rahmat-Nya. Ada nikmat, ada karunia, ada rahmat, termasuk limpahan maghfirah, ampunan dari Allah kepada kita. Maka sebagai hamba Allah, sebagai makhluk, salah satu bentuk rasa bersyukur awak atas segala pemberian Allah, pinjaman Allah kepada kita adalah dengan mensyukuri. Dengan mensyukuri itu adalah seyogyanya lah orang nama dia kawa, kemudian kita bersyukur dan patuh. Orang lah beragiah kawa, kemudian awak sombong loh, ongeh lo apa kira tu? Aduh lo kata tu. Ayo, mainan. Jadi mangkonyo tentu yo perlu kita renungkan. Ado diberi dia orang lain, sayang orang kainyo. Kemudian diberikan banyak hal kainyo. Lalu kemudian inyo ongeh lo kau orang nama dia tu. Sombong lo, menjauh lo, nak muah lo mandake dah. Itu namanya kalau bahasa Piamane istilah itu. Ongas raya ko nak tahu jo diri nak tahu jo untung ai. Dia mesti bangku. Jadi makanya nan kita adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kita ikuti segala nan Allah suruh, kita hentikan segala nan Allah larang. Untuk tahu awak nama nan disuruh di Allah Ta'ala, nama nan dilarang di Allah Ta'ala, tentu kita mengaji. Ada yang disebutkan di dalam Al-Quran secara umum, dan ada dijelaskan dan diuraikan di dalam hadis, dan ada dijelaskan lebih terperinci di dalam kitab-kitab fikih yang disusun oleh para guru-guru awak. Kalau Al-Quran dan hadis itu Al-Quran dari Allah, kalau hadis perkataan, perbuatan dan takrirnya Nabi. Sementara kita tidak ada sempat bertemu dengan Nabi. Tentu anan diwariskan dari Nabi, disampaikan dari guru kepada kita, itulah yang akan kita pedomani. Satitik tidak berubah, sabari tidak batuka. Itu nih. Jadi dijelaskan pula di dalam kitab-kitab, mulai dari kitab tauhidnya, kitab tasawufnya, kitab fikihnya. Itu ada tiga serangkai itu tadi. Abah fikih awak. Lalu kemudian duduk dewa tauhid, lalu bertasawuf. Jadi ada dasar pondasi, ada pengetahuan yang berbentuk pengetahuan syariat, lalu kemudian ada yang berbentuk hakikat. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau, setiap saat dan setiap waktu, udara yang kita hirui, kemudian air yang kita minum, maka
makanan nan kita makan. Kasadonyo itu adalah pemberian Allah, nikmat Allah. Upaya awak boleh la in syakartum la azidannakum. Kalau yo nanda bertambah, maka kita syukuri ananado. Kecil lagu. Saya nama penyanyi ko, syukuri apa adanya. Ananado kita syukuri. Lah, letakkan doa sesudah salat sunat awak petang. Allahumma ahyini bis sunnati wal kitabi. Ya Allah, hidupkan aku dengan sunnah dan kitab. Waradini ala qadaika. Atau redakanlah aku atas segala ketetapanmu. Alai wasabirni ala balaika. Jadikanlah aku orang yang sabar atas segala ujianmu. Wa azi'ni syukra na'maika, dan curahkanlah rasa bersyukur atas segala nikmat yang kau berikan kepadaku. Jadi ada di dalam diri awak, di dalam hati awak, dicurahkan di Allah Ta'ala menjadi orang yang pandai bersyukur. Berarti ada lo orang nak pandai bersyukur, itu nang kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat ko tak tutui hati, tak tutui panganai, ndak ada bahasa awak. Kalau bahasa awak, orang nak pandai berterima kasih, itulah istilah itu. Itulah upaya awak untuk taruh meningkatkan kedekatan diri awak dengan Allah melalui syukur. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berjuang dan kemudian memperjuangkan, yang mengurus, melayani umatnya, kemudian menjelaskan secara detail anan terkait dengan umat. Jadi mulai dari hal-hal tetek bengek sampai kepada hal-hal yang besar, sampai ke masa depan di akhirat, itu nan diurusi oleh Nabi. Kalau wak lunbara nang kawa uwih lai, Nabi melayani mulai dari hal-hal nang kene beliau sampaikan, mulai dari kajamban, mulai makan, lalu mandi alai, kemudian kabar raja, kabar ngaji, sampai kepada hal-hal yang bersifat hakikat, sampai kepada ma'rifat. Berarti seluruhnya diajarkan Nabi dan menjadi perhatian Nabi. Dulu mulai dari anak-anak, remaja, laki-laki, padusi, orang tua, kasadonyo dilayani. Ketika nan punya anak, cara mendidik anak, kemudian menjadi pemimpin, semuanya diberikan ketauladanan dari Nabi. Tinggal di kita mengikuti. Jadi mengikuti anan pernah di kerajon dari Nabi, anan pernah di kartuan Nabi, termasuk juga anan dari kerajon dari Nabi, dan tidak didangari Nabi, tapi dibenarkan dari Nabi, ditetapkan. Artinya dapat informasi seperti itu tidak ada sanggahan. Sebegitulah hal-hal yang berkenaan dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, pagi kini kita melanjutkan pembahasan awak nan kapatang. Jadi ayat ko masih berkaitan. Ayat turun. Oh iya, turun ayat ya. Mereka selesai mengajinya terdua lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Kata Allah Ta'ala, itu memang ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, iaitunya orang lagi petunjuk, lalu kemudian kapia. Allah dapat kebenaran tapi nyo ingkari kebenaran itu. Bahkan nyo balik-balik lo fakta. Lalu kemudian siapa tahu contohnya namanya?
Saifuddin Saifuddin Ibrahim. Allahnya mengaji di pesantren, kemudian Muslim, lalu kemudian nyo menjadi kafir, nyo buruk-burukan Islam. Jadi kata Allah Ta'ala, ulaika jazauhum anna alaihim la'natullah. Mereka ini, orang-orang yang seperti itu, balasan terhadap mereka adalah laknatullah, kutu Allah, wal malaikati, dan laknat para malaikat Allah, wan nasi, dan laknat atau kutukan dari manusia ajmain, kasadualine. Itu kasadualine, kasadonyo. Jadi maknanya benar-benar awak sebagai orang yang kini diberikan hidayah oleh Allah, bersyukur awak. Karena mereka ketika sudah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, beriman, ndak nyo jago iman edo, ndak nyo rawat iman edo. Baca ro menjago iman ko. Iman ko cara menjago adalah dengan ketaatan. Karena kata Nabi, al-imanu yazidu wa yankus. Iman iko nyo kadang-kadang bertambah, kadang-kadang turun. Kadang-kadang semangat bana, kadang-kadang maleh je. Begitulah gambaran terkait dengan iman awak. Jadi karenanya mengalami pasang surut, dijelaskan apa yang menyebabkan iman kau bertambah kuat, meningkat, yazidu bitta'ah, bertambahnya iman kau dengan ketaatan. Yang menyebabkan iman kau berkurang, bisa turun, wa yang kusubil maksiat, nyoba kurang atau nyoba bisa hilang kalaulah karajo maksiat yang banyak. Tangga iman tu. Orang mencilok tu, ketikanya mencilok tu dia beriman dah? Tak. Pada saatnya mencilok, berarti pada saat itu nyo nak beriman dah. Oh, nyo beriman gini gua. Nyo beribadah gini gua. Taat nyo, patuh nyo. Ada hak orang lain, ada punya orang lain. Diam biar. Pada saatnya biar tu, tangga iman tu, nak beriman itu. Kalau dia beriman, tentunya tahu, kau nak punya awak ke kau punya orang. Mengala dia biar punya orang, nak punya awak dah. Nak dia biar cuma punya awak, berarti pada saat itu nak beriman. Alai berzinanya, pada saat berzina tu lapih imannya. Karena kalau dia beriman, tak mungkin dia melakukan itu. Berjudi kata kau saya berjudi itu pak, tanyalah. Lebih man pada saat itu cak ini berang kawan sampai itu kayaknya. Jadi makanya mau tidak mau iman itu harus dijaga supaya nyo tetap kokoh di dalam hati sanubari awak, di dalam diri awak. Yo diperbanyak ibadah, perbanyak ketaatan. Kalau si Opiknya membuat lagu Tombo Hati, Ubik Hati. Yo, kalau hati yang baik, itu akan menguatkan iman. Tombo hati ada 5 perkara je. Termasuk salah satunya adalah bergaul dengan orang yang soleh. Lebih kawan je aja orang yang elok, tak bau je awak elok tadi. Mangko perlu ada lingkungan yang baik. Kalau lain nampak lingkungan baik, maka kawan aja orang soleh, nalai kasuro je taruh, itu insya-Allah terbentuk loh kebiasaan positif di dalam diri awak. Kalaulah membiasakan hal yang positif, berarti itu akan menjadi tradisi dan itu menjadi budaya, lalu kemudian menjadi sebuah norma dan nilai, dan itulah yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Itu yang mesti harus kita dekati orang-orang yang soleh.
Biko baka awalnya jana lain tentu kane rembesan awak. Maka dijelaskan Allah pada ayat kemarin ayat 86 mengapa tidak orang yang telah ditunjuki Allah kaum lalu kemudian mereka kafir setelah beriman. Inyo lai bersaksi bahwa Rasul itu benar. Lah datang lo kanyo kebenaran. Tapi inyo balik kafir. Itu adalah orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah. Mereka adalah kaum yang zalim. Mereka kaum yang zalim itu dijelaskan Allah. Ulaika jazauhum anna alaihim la'natullah. Balasan untuk orang seperti itu adalah laknat Allah. Aki kira telek. Allah yang melaknatnya. Salah wal malaikati dan malaikat Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Alai wan nasi ajmain termasuk lo manusia. Memang berat dan seperti itu. Maka berhati-hati awak. Dengan nikmat Allah salah satunya adalah hidayah itu tadi ya. Maka di dalam solat awak ketika awak membaca doa duduk antara dua sujud, salah satu doa awak adalah wahdini. Atau wahdini itu tunjukilah aku ya Allah, berikanlah aku hidayah ya Allah. Ketika doa kunut ada kita baca Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikan pula lah kami hidayah, berikan pula kami petunjuk. Takah malu engkau berikan pada orang yang telah engkau berikan hidayah. Hidayah kau Bapak Ibu, kau nan punya adalah Allah Ta'ala. Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan hidayah. Walaupun kepada orang yang dia cintai, walaupun kepada orang yang dia banggakan, walaupun kepada orang yang beliau sayangi. Paman beliau Abu Talib disebutkan di dalam sejarah, kemudian dilukiskan dalam Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah walaupun pada orang yang engkau cintai. Tetapi Allah berikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Kalau duduk itu, kalau soal hidayah, tidak ada seorang pun termasuk Nabi yang dicintai Allah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya. Tapi siapa yang diberikan hidayah adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga awak termasuk bahagian dari orang yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan hidayah daripada Allah. Dijelaskan lanjutan ayatnya. Ayat 88-nya khalidina fiha, kekal mereka selama-lamanya. Ya, jadi kekal di mana tu? Kekal di dalam kutukan Allah atau di dalam neraka. Itu kalau nanti tua tampe adalah neraka. Jadi memang itu adalah peringatan Allah kepada yang kafir, bahwa siapa yang kafir setelah dia beriman, tempat mereka nanti adalah di neraka. Khalidina, kekal mereka di dalamnya. La yukhaffafu anhumul azab, tidak ada sedikit pun diringankan dari mereka azabnya. La yukhaffafu, anak do diringanan. Tak ada dikurang-kurangi dosa azab kalau orang dan seperti kau. Jadi berlindung awak kepada Allah Ta'ala, berdoa awak kepada Allah Ta'ala, kemudian terhindar awak dari label atau status seperti orang yang beriman lalu kemudian kafir. Kan banyak orang yang semula kalau di dalam sejarah kan
murtadnya, kemudian ingkarnya melawan kepada Nabi, itulah dilukiskan orang-orang yang seperti itu, dan mereka nanti akan kekal di dalam neraka. Kita sebagai umat muslim yang ahlus sunnah wal jamaah itu memang insyaallah berdasarkan ilmu yang kita pelajari, sepanjang kita lai bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhan awak, Nabi Muhammad sebagai junjungan awak, insyaallah kita akan merasukkan nikmatnya surga. Walaupun dosa awak dan dosa awak koyo dia biar dulu. Itu dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kemudian kalau awak lain mengikuti suruh menghentikan tagah, insyaallah balasannya adalah sarugu. Sarugu. Jadi tak perlu lo khawatir soal sarugu tu, karena sarugu itulah diperuntukkan kepada orang yang beriman. Itulah jaminan Allah tu. Jadi ibadah-ibadah yang awak karajuan tetap niatnya adalah niat karena Allah. Tak bolehlah niat awak doh karena surga, sengaja aku sembahyang subuh 2 rakaat supaya masuk surga. Itu tak boleh tak? Atau dulu orang hanya membunuh orang, jadi membunuh orang ko orang kafir aku supaya nyo masuk neraka je. Itu nak dulu dasar itu. Itu teroris tu, membunuh orang kecil supaya orang masukkan neraka. Kalau mak denyonya menyuruh orang masuk ke dalam neraka. Dan bisa jadi orang yang dibunuh itu ada kebaikan-kebaikannya, justrunya nak masuk surga. Makanya dengan niat yang baik beribadah dengan benar, dan Allah sudah menyediakan posisi-posisi dan tempat-tempat yang istimewa dan khusus sesuai dengan tingkatan amal ibadat. Jadi adulo istilahnya levelnya, tergantung level dari ibadah awak. Adulo tingkatan-tingkatannya dan adulo kelasnya. Kalau seandainya kita manangah aja, yo pulang ke surga, pulang ke akhirat, pulang ke kampung halaman, tentu tergantung perbekalan awak. Baralo bekal awak, baralo nak dapat dewa sama di dunia, yo sebanyak tululah awak pulang ke kampung halaman awak. Bahas status awak le, kalau pakai auto ancang le kancang yo capek awak tibu. Kalau jo Honda bebek je yo dia sansu lah, apalagi pakai kutangin. Ini ada kutangin di sebelah ni. Ketangin. Sepeda. Ketangin atau sepeda. Oh, kuretangin. Oh, keretangin. Ini kutangin ni. Ya orang wak ko kan mencapai ni panjang-panjang tu nak muah do kereta angin panjang mana dulu lah jadi ikut angin je lah. Maka tu dari mana je, aja di mana je, ke mana je, kama jadi pasing ke je lah, kama je. Nah, jadi seutuhnya sudah dijelaskan Allah bicara soal azab. Memang itu untuk peringatan bagi umat manusia bahwa memang ada yang namanya azab. Kalau di dunia ada namanya sanksi, ada hukuman. Jadi dalam setiap tindakan itu punya konsekuensi. Kalau sia yang mengerjakan yang baik, dia dapat pujian, dia mendapat apresiasi, dia mendapat penghargaan. Kalau dunia kantu ada reward namanya. Dagi reward, dagi penghargaan, bisa ada bonus. Kemudian ada semacam penghargaan dalam bentuk sertifikat, ada semacam pujian didaki orang banyak, ada medali dan segala macamnya. Itu adalah di dalam dunia keseharian awak. Siana elok, karajonyo bagus, kemudian sikapnya terpuji, sayang orang kaya, sayang dok sambang diberikan semacam reward, diberikan penghargaan, dinaikkan statusnya, bahkan bisa naik lo pangke.
takah tulolah gambaran ada awak karajuan lai kebaikan, awak karajuan lai elok perilaku awak, insyaallah akan dinaikkan pula derajat awak, ditempatkan pula pada tempat terbaik. Jadi sesuai lo jo posisi kualitas dari ibadah awak. Tapi sebaliknya, kalau dalam dunia kerja kok nyo karingkang, kok nyo pemalih, acok absen, acok tempo, ile tempo nama dia, acok libur ya, tentu diberikan semacam sanksi atau disebut dengan punishment, sehingga itu supaya ada efek jera, supaya berubah. Dia lah sanksi, bisa diskor, bisa dikurangi gaji, atau diberikan surat peringatan 1 SP1, ditegur, bisa ditegur secara lisan, ada secara tulisan, diberikan sanksi ringan, berikan sanksi menengah sampai sanksi berat. Begitulah bahwa bagi yang semasa di dunia ia tidak melakukan yang disuruh, lalu kemudian nyo karajuan dan dilarang, nah disuruh dari karajuannya, nah tidak disuruh dari ditagah, itu dan nyo karajuan, diberikan hukuman. Itulah namanya azab. Kalau nabi-nabi itu diberikan keistimewaan, dia bisa meminta apa kira-kira hukuman yang cocok kepada umatnya yang karingkang. Sementara Nabi Muhammad ketika ditawarkan umatnya yang karingkang, bahkan menyakiti Nabi, ditawarkan oleh mereka, wahai Nabi Muhammad, pintalah, sabuianlah, anang ketujuh, kadipangan umat engkau ko, kadu hukumnya, kadibunuhnya, kadihancurkannya, atau kadibolak balikannya, masuk piamai, kadilambi-lambuiannya, terserah, mintalah. Nabi Muhammad tidak menggunakan kesempatan tersebut. Jadi Nabi Muhammad terusnya mengajak, terusnya mendakwahkan supaya umatnya itu tetap menjadi yang baik. Sementara nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu dia memanfaatkan berbagai macam hukuman, berbagai macam azab. Hari itu apa namanya kepada umatnya, ada kalau umat Nabi Musa kalam jari kau belum, kalam jari kau, kemudian masing-masing pakai ladiang je, ala dicatu anak bodoh kau, dipaku aja orang bodoh kau, ala lebih mati saja. Kalau dibuat lola nanti aku dewa kikiro abaat wa orang bodoh kau mau makuk nama bodoh lo, abis urang nanya. Tak masuk awak-awak kau kan, wallahu alam lah. Maknanya dingian dia Allah Ta'ala la